Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusril Adriansyah Putra dengan NIM 190512140022 dari Prodi Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya mari kita ketahui dulu pengertian dari jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jadi seperti banyak komputer, dia terhubung melalui network atau internet atau intranet atau semacamnya hingga menjadi satu komputer besar atau satu kesatuan itu. Jaringan komputer terbagi menjadi dua, yaitu jaringan komputer terpusat dan jaringan komputer terdistribusi. Untuk jaringan terpusat, itu hanya satu server, dan satu server itu menyambung banyak user atau banyak komputer. Sedangkan untuk jaringan terdistribusi, dia memiliki banyak server, dan komputer-komputer bisa menyambung ke seluruh server tersebut. Maksudnya, bila server 1 tidak bisa, maka server 2 akan langsung connect ke user atau komputer tersebut. Sehingga untuk jaringan terpusat memiliki kelemahan. Jika server 1 mati, maka semuanya komputer tidak akan bisa mengaksesnya. Tapi jika jaringan terdistribusi, jika satu server mati, masih ada backup dengan server lainnya. Cuman kelemahannya terdistribusi ini perawatannya sangat ribet karena tidak teratur. Berdasarkan cakupan, jaringan komputer bisa dibagikan sebagai berikut. PAN, Personal Area Network. Ini seperti Bluetooth. Jadi hanya beberapa device kecil terkonekkan hanya dengan satu komputer. Lalu ada LAN, Local Area Network. Local Area Network ini beberapa komputer, tapi seperti hanya di dalam satu ruang atau dari lab. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan hanya bisa diakses satu kota. Untuk PAN, Wide Area Network ini bisa diakses benar-benar publik seperti internet. Bila berdasarkan aksesnya, jaringan bisa dibagi menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama ada internet. Internet bisa diakses oleh publik, semua orang bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Yang kedua ada intranet. Intranet hanya bisa diakses oleh beberapa kalangan internal, seperti localhost atau website yang dalam pengembangan yang belum di-hosting secara online. Topologi jaringan. Jenis-jenis topologi jaringan adalah sebagai berikut. Ada bus topologi. Bus topologi ini hanya ada satu kabel, dan kabel-kabel tersebut tersambung oleh beberapa komputer. Ada juga ring topologi. Untuk ring topologi sama seperti bus topologi, hanya saja ujungnya disambungkan dengan ujung satunya. Tujuannya adalah bila salah satu cabang rusak, maka masih bisa menggunakan cabang lainnya. Putar balik gitu harusnya. Lalu ada start topologi. Untuk start topologi, dia membutuhkan banyak kabel. Lalu ada hierarchical topology. Hierarchical topology sama seperti start topology, tapi dia kumpulan dari beberapa start topology. Lalu ada extended start topology. Ini kumpulan dari beberapa hierarchical topology. Nah, yang terakhir ada mesh topology. Untuk mesh topology membutuhkan banyak kabel karena setiap ada device baru atau komputer baru, maka komputer tersebut harus tersambung kabel sebanyak komputer yang sekarang. Begitu pula komputer yang sebelumnya, maka harus ditambahkan satu kabel untuk menyambung komputer yang baru. Untuk topologi bus mempunyai kelebihan.
Biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Lalu, ada penambahan klien atau workstation baru dapat mudah dilakukan. Ada juga topologi yang dia adalah topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan karena tidak ribet. Tetapi topologi bus juga memiliki kekurangan. Jika salah satu kabel jaringan tersebut putus atau bermasalah, hal tersebut mengganggu komputer yang lain. Proses mengirim dan receiving data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan. Topologi yang sangat jadul ini sulit dikembangkan karena ini termasuk teknologi lama atau tradisional. Lalu, untuk topologi ring, memiliki kelebihan, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, lalu mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat cukup mudah walaupun tidak semudah bus, topologi bus. Biaya instalasi cukup murah. Kekurangannya, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah banyaknya titik. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi tabrakan data, sama seperti topologi bus tadi, karena sistemnya hampir sama, hanya saja ujung akhir dan ujung awal digabungkan. Ada juga topologi star, memiliki kelebihan apabila salah satu komputer mengalami masalah, topologi ini tetap berjalan dan tidak mengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik. Kemudian deteksi masalah cukup mudah. Kekurangannya, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biayanya juga ikut mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Jadi karena topologi star ini memiliki pusat di tengah-tengahnya seperti gambar tadi. Jika tengah-tengahnya hilang, maka yang lain tidak bisa mengakses. Yang terakhir ada topologi mesh. Memiliki kelebihan, jalur penerimaan data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir bila ada tabrakan data. Bandwidth sangat lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik, cuman memiliki kekurangan. Instalasi jaringan rumit, membutuhkan banyak kabel, sehingga biaya juga mahal. Kenapa bisa terbilang rumit? Karena setiap komputer harus memiliki tersambung sebanyak kabel dari total seluruh komputer yang tersambung. Jadi seandainya ada 8 komputer, maka setiap komputer tersebut harus memiliki 8 kabel yang tersambung ke komputer lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.